Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Akan diadakan ibadah raya Minggu pada tanggal 1 November 2020 pukul 08.45 waktu Indonesia Barat via YouTube channel GSKI Rehoboth Surabaya. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 1 November 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Ibu Elizabeth. Sekian informasi untuk seminggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat kontak yang tertera pada layar Anda atau dapat melihat informasi dari sosial media kami melalui Facebook dan Instagram GSKI Rehoboth Surabaya. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari bersama datang ke hadirat-Nya yang kudus. Naikkan setiap pujian kita. Nyatakan setiap kerinduan kita. Hampiri Dia dengan kerendahan hatimu. Menyembah Dia dengan setiap ketulusan hati. Mari bersama katakan. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dalam ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Ya benar Tuhan, jadikan setiap kami umat berkat, menjadi kesaksian bagimu. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dalam ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku.
Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku Tuhan hujan berkat bagi sesama kami Bapa. Jadikanku Tuhan pelangi yang indah Bapa, biar setiap langkah kami, setiap kehidupan kami Tuhan menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di langit hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam setiap langkah kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menuntun kami lewat firman-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu hidup ini penuh tantangan. Bapak, Ibu, dan saya tentu menyetujui hal ini. Apalagi di tengah masa-masa seperti ini, hidup menjadi tak menentu. Kita seperti berada di dalam sebuah gelanggang ujian. Kita tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah masa-masa sulit seperti sekarang sebenarnya merupakan sebuah kesempatan yang mahal untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Masa-masa sulit ini harus menjadi sebuah kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang positif, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Itu semua tergantung lensa kacamata kita dalam melihat sebuah masalah. Tapi satu hal yang pasti, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita benar-benar dapat melihat bahwa keadaan kesulitan di tengah masa pandemi ini adalah sebuah kesempatan yang mahal. Hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah dengan judul Kisah
domba dan kambing. Kisah domba dan kambing. Ya. Seperti apa kisah domba dan kambing ini? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Cukup panjang jemaat yang kasih Tuhan. Tapi mari kita lihat apa yang penulis Injil Matius sedang ajarkan kepada jemaat. Kita lihat. Matius 25 ayat 31 berkata seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ada dua kelompok di sini, domba dan kambing. One day, Bapak Ibu, di dalam iman Kristen, Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dan ketika Dia datang, akan ada yang namanya pemisahan dalam konteks penghakiman. Ayat 32 berkata dengan jelas, semua bangsa, termasuk engkau dan saya, akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi ini individu dipisahkan. Jangan tanya saya seperti apa mekanismenya, Bapak Ibu. Yang pasti, menurut kesaksian Alkitab, ada dua kelompok manusia. Apapun suku, agama, ras mereka, yaitu domba dan kambing. Makanya judul khotbah hari ini adalah kisah domba dan kambing. Seperti apa domba dan kambing? Mari kita baca lebih lanjut. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ayat 34, yaitu domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow. Buat mereka yang masuk dalam golongan domba, ya, yaitu mereka yang diberkati oleh Bapa, mereka akan menerima kerajaan Allah yang telah disiapkan sejak dunia dijadikan. Mereka akan bersama-sama dengan Allah di dalam keabadian. Itu domba. Kenapa mereka bisa masuk golongan domba? Mereka yang benar-benar berkenan di mata Allah itu. Dikatakan begini dalam ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah domba. Inilah domba. Orang-orang yang memperhatikan sesamanya. Orang-orang yang memperhatikan sesamanya. Orang-orang yang mengasihi sesamanya. Itulah sebabnya tadi saya katakan, COVID-19 ini adalah kesempatan mahal untuk bisa melakukan kehendak Allah ini, yaitu mengasihi sesama. COVID ini berdampak begitu rupa sampai banyak orang miskin di luar sana, banyak orang yang menderita di luar sana, banyak yang di PHK,
Banyak yang sakit, masuk rumah sakit. Atau bahkan ada yang isolasi mandiri. Have you do something to them? Sudahkah engkau melakukan sesuatu bagi mereka? Beberapa waktu lalu saya mengalami sakit. Sampai akhirnya saya mesti isolasi juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Namun puji Tuhan, ada begitu banyak saudara yang mengirimkan makanan, mengirimkan multivitamin, memberikan perhatian lewat WA, memberikan dukungan, sehingga hari-hari saya dalam menjalani isolasi tidak sesuram yang saya bayangkan. Bahkan begitu indah, karena ada banyak perhatian-perhatian dari rekan-rekan dan saudara-saudara seiman. Mereka yang tahu saya positif COVID-19, bukannya menjauhi saya, tapi memberikan dukungan. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perhatian nyata. Wah, itu indah, Bapak Ibu. Itu indah. Dan karena saya mengalami itu, menikmati berkat itu, saya tahu rasanya dikasihi orang lain. Dan oleh sebab itu, adalah bodoh kalau saya tidak mengulang hal yang sama ketika ada saudara-saudara saya di sekeliling saya yang juga mengalami hal yang sama. Makanya saya bilang COVID itu kesempatan mahal untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang menarik adalah respon para domba ini. Ya. Domba ini menurut ayat 37 dikatakan seperti ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai domba ini adalah orang-orang benar. Menurut ayat 37. Maka orang-orang benar itu. Siapa itu orang-orang benar? Yaitu orang-orang yang melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Orang-orang yang tidak hanya paham, melakukan firman Tuhan itu ini. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang tahu dan juga praktek. Itulah orang benar. Inilah konsep dikaiosune dalam Injil Matius. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bukan hanya soal iman pengetahuan, tapi juga action. Dan menariknya, orang-orang ini tidak sadar bahwa mereka sudah melakukan kehendak Tuhan ketika mereka mengasihi orang lain. Inilah semangat yang sama yang perlu kita miliki ketika kita mengasihi orang lain, yaitu semangat ketulusan. Irama kita ketika mengasihi sesama haruslah tulus. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Demikian juga sebaliknya. Tidak perlu di depan orang. Tulus. Karena yang mengakuinya adalah Kristus. Pengakuan itu datang dari Kristus. Bahwa kita benar-benar domba. Ketika kita memperhatikan sesama kita. Pakaiannya. Makanannya. Minumnya. Sakitnya. Sandang, papan, pangan. Dan satu lagi, companionship-nya. Ketika sakit, apalagi sakit COVID-19, jangan malah nggak mau deket-deket. Jangan. Rangkul. Karena yang sakit COVID-19 itu juga manusia. Dan one day, mungkin kamu juga bisa kena. Maukah kamu diasingkan? No. Kasihilah mereka. Perhatikanlah keluargamu yang kena COVID. Jangan malah dicibir. Ya. Diasingkan.
dipersalahkan. Waduh, gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Ya. Dalam pengalaman saya sakit COVID-19, yang paling menderita itu bukan sakitnya, tapi keterpisahannya. Saya jadi tidak bisa ketemu anak-anak berhari-hari. Itu menyedihkan. Lalu kalau sudah semenderita itu, lalu kita tambahin lagi beban karena stigma kita, karena penolakan kita, karena hujatan kita. Aduh, jahat sekali. Banyak orang sakit luar sana. Apa susahnya mengirim buah? Tidak perlu engkau yang pergi kok. Ada Gojek. Ya. Teknologi membantu kita untuk mengasihi orang. Jadi perintah ini bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Mengasihi sesama itu bukti kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita selamat. Bukan. Karena kita mengasihi Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya. Perhatikan. Ayat 40 berkata begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan. Orang-orang di luar sana, entah itu keluargamu, entah itu jemaatmu, tetanggamu, itu saudaranya Yesus. Saudaraku yang paling hina, kata Yesus. Dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Dan perhatikan baik, apa yang kita lakukan kepada mereka sama dengan apa yang kita lakukan kepada Yesus. Dengan kata lain, engkau harus melihat gambar Yesus di dalam saudara-saudaramu. Sesamamu manusia itu ada gambar-gambar Kristus kecil. Sehingga engkau sadar betul apa yang kau lakukan kepada mereka sama saja engkau melakukannya untuk Yesus. Jadi ada dua gambar di sini. Sesama kita melihat ada gambar Yesus dalam hidup mereka. Tapi sesama kita juga ketika menerima pertolongan, bantuan, support dari kita akan melihat gambar Yesus juga dalam diri kita. Hanya kita mesti tulus. Mengasihi sesama itu dilakukan dengan tulus. Sampai kita benar-benar tidak mempermasalahkan, tidak menyebutnya, tidak mengungkitnya. Jangan sekali-kali engkau menolong orang lalu mengungkitnya. Dulu aku pernah, saya pernah. Kalau bukan aku, dia tidak begini. Aduh. Tidak ada gitu-gitu. Domba tidak begitu. Kita mengasihi sesama karena sudah sepatutnya begitu. Inilah wujud kita mengasihi Tuhan. Dengan jalan mengasihi sesama kita. Lihat sekelilingmu, adakah yang lapar, adakah yang haus, adakah yang tidak punya pakaian? Adakah orang asing? Adakah orang yang sakit? Adakah orang yang dipenjara? Tolonglah mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Disinilah kita benar-benar membuktikan kita pantas jadi domba. Sebab kalau tidak, mungkin kita kambing. Kita lihat ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yaitu para kambing, enyahlah daripadaku, enyahlah dari hadapanku. Ayat 41, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya sih nggak mau jadi kambing, Bapak Ibu. Resikonya terlalu mahal ditolak oleh Tuhan. Kenapa mereka bisa sampai menerima perlakuan yang begitu terus terang daripada Kristus? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti ini, sekonyol ini. Kekristenan kita hanya sampai di sini, paham tapi tidak melakukan. Kita tahu ada perintah, ada hukum yang terutama, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. But we never do that. Kita tidak pernah menolong saudara kita yang lapar, tidak pernah menolong saudara kita yang haus, tidak pernah menerima dengan tangan yang terbuka lebar orang-orang asing di luar sana. Tidak pernah memberikan pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Tidak pernah memperhatikan orang-orang kerabat saudara kita yang sakit. Tidak pernah menjenguk orang dalam penjara. Kristen macam apa kita? Kristen macam kambing. Respon yang sama yang dilakukan oleh orang-orang benar dilakukan juga oleh orang-orang kambing ini. Ya, orang-orang yang disimbolkan oleh kambing. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mengerikan sekali, Bapak Ibu, jika kita tidak melakukan. No action, talk only. Jangan jadi orang Kristen kayak gitu. Itu orang Kristen kambing. Ya. Kita banyak, aku turut berdoa. Ya, nanti ku dukung dalam doa. Padahal dia bisa memberi lebih. Ya. Aku doakan ya bro, supaya cepat sembuh. Padahal dia punya duit untuk belikan suplemen, untuk belikan makanan. Kenapa hanya sampai di kata-kata? Bukan berarti memberi doa tidak baik. Tapi konyollah kita kalau kita bisa melakukan yang lebih tapi tidak melakukannya. Kekristenan kita diragukan. Dan kita bisa berkaca sendiri. Kita ini Kristen kambing atau Kristen domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarilah betul. COVID-19 ini adalah kesempatan mahal. Ada begitu banyak Lazarus di luar sana. Yang semakin bertambah jumlahnya karena pandemi ini. Dengan demikian kesempatan kita untuk melakukan firman Tuhan ini menjadi terbuka lebar. Pertanyaannya cuma satu. Apakah engkau mau melakukan firman Tuhan ini atau tidak? Ya. Apakah engkau mau? Maukah engkau menolong orang lain? Apa susahnya beliin masker orang lain dengan Tokopedia? Tinggal minta alamatnya. Semua jadi mudah kan? Apa susahnya beliin orang lain disinfektan? Apa susahnya mengirimkan buah bagi saudara, kerabat, teman, jemaat kita yang terkena COVID? Semua bisa dilakukan kalau kita mau. Your life, your choice. Maukah Bapak Ibu menjadi domba atau kambing? Silahkan memilih. Orang bijak tentu akan memilih domba. Karena itu yang benar. Itu yang Tuhan mau. Kasihilah sesamamu. Bukan hanya dengan perkataan. Bukan hanya dengan filosofi-filosofi kerohanianmu. God bless you. I will pray for you. Do something. Do something. Apalagi kalau engkau punya kapasitas, kemampuan untuk
do something, melakukan sesuatu. Kiranya Matius 25 ayat 46 menjadi alarm kita. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mau yang mana? Mau orang benar yang melakukan firman Tuhan, yang endingnya memperoleh hidup kekal, atau kambing, orang-orang yang tidak benar karena tidak melakukan firman, yang endingnya tertolak dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengarahkan hidup kita untuk benar-benar bisa jadi berkat di tengah masa-masa sulit ini. You can do it. We can do it. Mari bersama-sama memanfaatkan kesempatan mahal ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk benar-benar membuktikan kita ini domba, orang-orang benar. Dan itulah fungsi dari pandemi COVID-19 ini. Kalau kita maknai sebagai ujian kehidupan Kristen. COVID-19 ini akan memperlihatkan kepada kita ini orang-orang Kristen domba atau orang-orang Kristen kambing. Selamat memilih, selamat menghidupi. Hidup orang-orang Kristen benar yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Pakailah kami jadi alat-Mu di tengah masa-masa sulit pandemi ini. Kiranya kebenaran-Mu memberikan kami semangat untuk melakukan firman Tuhan, agar kami bisa membuktikan kepada sesama kami mengasihi-Mu, dan kami juga mengasihi sesama kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami benar-benar bisa menjadi orang benar, orang-orang yang melakukan kebenaran dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami untuk tidak pelit Tuhan, tapi murah hati dan mau berbagi dengan sesama kami. Mampukan kami untuk memiliki hati seperti-Mu. Biarlah kami bisa merubah mindset kami dan memandang orang-orang di sekitar kami seperti yang Engkau ajarkan dalam Matius 25. Mereka sebenarnya adalah Kristus kecil yang perlu kami kasihi. Ketika kami mengasihi mereka, kami mengasihi Engkau. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu. Mampukan kami untuk bisa jadi orang Kristen yang baik, dimanapun dan kapanpun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ibadah hari ini sudah selesai. Kiranya Allah memampukan tangan kita untuk menolong, memberkati, mengasihi sesama kita. Kiranya Allah memperlengkapi kita dengan pengertian yang benar akan Tuhan, sehingga kita benar-benar yakin akan apa yang kita lakukan bagi sesama. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan, pemeliharaan, dan bimbingan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.